Kali ini saya sudah bersama putra kedua dari almarhum Hugeng Iman Santoso, yakni Bapak Aditya S. Hugeng. Pak Adit, mungkin bisa cerita sedikit apa yang paling diingat dari almarhum semasa hidup? Baik, terima kasih Mas. Kalau ditanya apa yang diingat selama almarhum masih hidup, tentu banyak sekali. Banyak sekali yang ada di pengalaman kita sebagai anak maupun cucu. Tapi yang paling beliau tekankan lah ya, terutama kepada kita keluarga, ada dua hal yang paling penting adalah satu, masalah kedisiplinan. Kedisiplinan ini menyangkut segala macam proses disiplin, baik itu waktu dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kejujuran, karena kejujuran itu memegang peran sangat penting. Karena selama kalau kita pernah melanggar satu hal, masalah ketidakjujuran, itu akan bisa mencoreng semua perjalanan hidup kita ke depan. Jadi dua hal yang beliau tekankan kepada kita adalah satu, kedisiplinan dan kejujuran. Itu yang paling kita pegang sampai sekarang, insya Allah kita bisa laksanakan. Kalau saya sudah sebagai generasi kedua, dan ini yang saya turunkan kepada generasi ketiga, cucu beliau. Nah, itu yang paling ini. Dan juga masalah misalnya yang sangat terkesan bagi kami, kebanyakan orang menulis nama beliau itu 3 suku kata dengan Hugeng Imam Santoso, yang sebenarnya adalah Hugeng Iman Santoso. Satu saat saya pernah punya pengalaman menemani beliau di beranda belakang rumah beliau saat beliau sudah mulai agak kurang sehat. Saya menanyakan sama beliau, Pak, kalau Papa tanda tangan kok cuma Hugeng saja, sementara nama Papa itu 3 suku kata, Hugeng Iman Santoso. Saat itu beliau sejenak terdiam dan memegang tangan saya dan mengatakan, Dit, akan saya buktikan dulu sampai saya meninggal bahwa iman saya itu betul-betul sentosa. Baru saya pantas menyandang 3 suku kata nama itu seperti yang tertera di nisan beliau terlihat di sini. Jadi itu yang sangat membuat saya, setiap saya cerita itu saya selalu merinding, Mas ya. Sampai sebegitu jauh beliau menerapkan prinsip-prinsip beliau terhadap kejujuran, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Baik itu selama beliau bertugas sampai beliau menyelesaikan tugasnya, itu masih tetap dipegang. Nah, ini cerita ini yang saya juga sampaikan pada saat pemakaman beliau 14 Juli tahun 2004. Pada saat upacara pemakaman, dari pihak keluarga kami diminta untuk memberi kata sambutan. Tentunya yang pertama, kami sampaikan terima kasih kepada institusi Polri yang sudah begitu memberi atensi Bapak sampai akhir hayatnya. Dan yang kedua, saya juga ceritakan, Mas, masalah cerita tadi saya itu mengenai nama. Dan di situ pada saat itu Kapolrinya Pak Dai Bahtiar, beliau turun dari mimbar dan memeluk saya. Jadi beliau juga bisa merasakan dalamnya ucapan dari almarhum. Ya. Nah, itulah yang sangat membuat saya terkesan, salah satunya dari apa pengalaman kami dengan beliau. Tetapi yang perlu saya sampaikan juga, Mas, bahwa di samping sosok yang boleh dibilang misalnya kuat, itu terdapat satu sosok yang hebat. Nah, di sini bisa saya sampaikan bahwa saya juga salut kepada ibu saya, karena dengan keteguhan almarhum yang berusaha
ditegakkan terus oleh almarhum kalau tidak di backup dengan pikiran sejalan dari ibu, itu juga mungkin akan sulit. Jadi di sini saya lihat di belakang seorang bapak ada seorang ibu yang hebat, yaitu ibu saya. Di luar dinas kepolisian, almarhum Hugeng terkenal dengan kelompok musik Hawaiian atau Hawaiian Seniors, dan selain ikut menyanyi, menciptakan lagu, juga memainkan ukulele ya, yang pada era itu juga sempat menjadi salah satu program di Radio Elsita. Bisa cerita Pak Adit untuk pengalaman bersama almarhum? Ya, jadi memang Elsita itu sendiri dulu awalnya sebagai satu perusahaan rekaman irama yang dimiliki oleh Pak Yos, kebetulan sahabat sekali dengan almarhum. Akhirnya Pak Yos mendirikan radio amatir Elsita. Nah, pada saat itu akhirnya terkumpul sahabat-sahabat dari Bapak dan juga sahabat dari Pak Yos membentuk satu grup Hawaiian Senior namanya, Mas. Dan memang Hawaiian Senior itu membawakan lagu-lagu irama lautan teduh, ya, lagu-lagu Hawaii. Dan banyak sekali kalau ditanya lagu yang diciptakan, saya sendiri kurang hafal, tapi program itu berjalan selama 10 tahun di TVRI. Dan acara itu setiap bulan di akhir minggu di TVRI. Bahkan sampai sekarang juga rekaman-rekaman yang pernah dilakukan itu masih tersimpan dan didokumentasikan oleh anak saya Rama. Dan waktu itu siarannya kami ingat, kalau di TV itu sudah hanya rekaman gambar, selama anggota-anggota atau grup itu sudah bisa menonton di rumah. Jadi rekaman gambar dilakukan di TVRI dan rekamannya di studio radio Elsita di Cikini Raya waktu itu. Dan memang kesulitannya banyak, Mas, waktu itu. Karena persis di belakang studio itu rel kereta api. Jadi begitu mereka sudah di tengah lagu rekaman, tiba-tiba ada kereta api lewat, terpaksa harus berhenti dulu. Ini kesulitan-kesulitan yang pada saat itu yang dialami oleh grup itu, tapi alhamdulillah grup itu juga merupakan satu hiburan khususnya bagi mereka-mereka yang usianya ya sudah boleh dibilang lansia lah ya, hiburannya seperti itu. Jadi antara Elsita dan Hugeng sebetulnya ada benang merah yang sangat erat ya. Untuk itu juga dengan hari ini datangnya Elsita menghubungi kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya untuk acara 100 tahun almarhum. Mungkin ada yang bisa di-share untuk dari tauladannya almarhum sebagai yang dikenal sebagai orang jujur dan apa adanya. Mungkin ada yang disampaikan Pak Aditya untuk netizen ataupun pendengar yang saat ini menyaksikan YouTube atau media sosial Elsita. Baik, intinya adalah kami harus dulu, Mas, yang melakukan itu. Karena kalau kami menyampaikan atau menganjurkan itu kan kembali ke individu masing-masing. Ya. Dan semua penilaian itu adanya di masyarakat. Jadi silakan masyarakat saja yang menilai. Karena kalau kami yang menyampaikan mungkin ya karena ada hubungan emosional ya dengan almarhum. Tapi paling tidak harus mulai dari kami dulu, keluarga, anak, cucu, harus komunikasi mengenai tanggapan masyarakat di luar, monggo itu terserah penilaian dari masyarakat.